mana di kala itu ada seorang matematikawan bernama Luca Pacioli yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Isi dari buku metode pembelajaran cara mengelola keuangan yang dibuat secara khusus untuk para usahawan di kala itu. Sistem pembukuan berpasangan yang sudah menyebar di Eropa Barat mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama di zaman pertengahan, yang mana di kala itu terjadi perpindahan proses perdagangan dari Venesia, Italia ke Eropa Barat. Karena eksodus para pedagang yang terbiasa melakukan pencatatan maka mulai berkembanglah sistem akuntansi yang beredar di Inggris. Di kala itu karena perkembangan inilah muncul versi baru dengan nama yang berbeda, kontinental di Belanda dan Anglo-Saxon di Amerika. Dari beberapa versi yang ada, sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah Anglo-Saxon. Ini disebabkan karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Di samping itu, sistem Anglo-Saxon melakukan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi, sedangkan sistem lain justru memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi. Sedangkan sistem akuntansi di Indonesia bermula pada zaman Belanda hingga sekarang pada zaman penjajahan Belanda. Perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan kata buku. Setelah tahun 1960, akuntansi ke Amerika mulai diperkenalkan di Indonesia seiring berjalannya waktu. Akhirnya sistem pembukuan di Indonesia berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Dampak awal disebabkan oleh perkembangan akuntansi di Indonesia adalah pada tahun 1957 peristiwa konfrontasi Irian Barat yang melibatkan Indonesia dan Belanda, sehingga berakibat pada seluruh pelajar yang beredar di Belanda ditarik dan melanjutkan studiannya di berbagai negara, salah satunya adalah Amerika, serta penanaman modal asing memberikan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi, khususnya sistem akuntansi Anglo-Saxon. Pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedomenan standar akuntansi keuangan atau PSAK sebagai upaya penyelesaian terhadap kondisi global, peningkatan transportasi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.